Mohon mendampingi Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bali untuk melaksanakan foto bersama. Dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia beserta para anggota, para pimpinan delegasi Badan Pemeriksa Keuangan Negara Sahabat, Gubernur Bali, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam acara yang penting ini. Saya menyampaikan salam dari Bapak Presiden yang sedianya akan menghadiri acara ini, namun berhalangan karena harus memenuhi agenda kenegaraan yang lain. Hadirin yang berbahagia, Indonesia menerima palu presidensi G20 ketika negara-negara di dunia sedang berusaha bangkit dan pulih dari pandemi COVID-19. Disusul dengan krisis akibat konflik internasional yang membutuhkan solusi kolektif yang berbasis pada prinsip multilateralisme, inklusivitas, dan keberlanjutan. Memperhatikan kondisi krisis tersebut, Presidensi G20 Indonesia mendorong kebersamaan dalam menemukan solusi atas permasalahan global melalui tema Recover Together, Recover Stronger. Recover Together bermakna mendorong negara G20 untuk menciptakan kolaborasi multi pihak yang lebih efektif dan menciptakan sebuah tatanan dan kerjasama global yang lebih solid. Recover Stronger berarti mendorong untuk menciptakan masyarakat yang lebih kuat dan adaptif secara berkelanjutan dalam berbagai situasi dan krisis serta ketidakpastian global. Hadirin yang saya hormati, berbagai krisis yang bertubi-tubi mengharuskan semua negara untuk mengambil langkah yang tidak biasa dan segera, di mana anggaran publik harus direalokasikan untuk menangani dampak prioritas yang bersifat memaksa. Pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi BPK RI sebagai pengawal pemerintah dalam melewati masa darurat yang membutuhkan kesigapan dan fleksibilitas, seraya tetap menjaga akuntabilitas dan legalitas tata kelola keuangan negara. Dalam proses pemulihan, pemerintah juga membutuhkan dukungan lembaga audit untuk memastikan program-program sentral pemulihan ekonomi nasional dapat terlaksana di lajur yang tepat, yaitu reformasi sistem perlindungan sosial, sistem kesehatan nasional, dan sistem ketahanan bencana, serta industri, pariwisata, dan investasi menuju ekonomi hijau.
Krisis telah mengamplifikasi risiko terhadap pencapaian agenda SDGs dengan melebarnya disparitas kesejahteraan. Sebagai mitra strategis pemerintah, lembaga audit turut memastikan peralihan fokus anggaran dan sumber daya untuk menangani dampak krisis yang tidak menyebabkan pencapaian agenda-agenda besar pemerintah, termasuk SDGs, mengalami kemandekan, apalagi kemunduran. Saudara-saudara sekalian, saat ini dunia tengah menghadapi ketidakpastian dan perubahan dalam skala besar. Kesulitan melakukan prediksi secara akurat, kerumitan tantangan akibat berbagai faktor yang saling berkaitan beserta mata rantai akibatnya. Meskipun tidak mudah, kondisi-kondisi tersebut telah memberikan pelajaran bagi semua pihak, termasuk SAI, dan dapat menjadi momentum untuk berbenah secara komprehensif, membangun tata kelola pemerintah yang lebih baik serta adaptif, dan di saat bersamaan tetap akuntabel dan berintegritas, sehingga lebih siap dalam menghadapi ancaman dan tantangan di masa depan. SAI memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandu bagi pemerintah untuk menjaga disiplin dalam pengelolaan anggaran keuangan negara di saat menghadapi ragam tekanan berat dan situasi genting. Oleh karena itu, saya mengapresiasi inisiatif pembentukan SAI 20 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka presidensi G20 Indonesia yang saya yakini akan berikan nilai tambah bagi komunitas global dengan membangun tata kelola yang lebih tangguh dan mendorong kolaborasi yang lebih efektif antara SAI dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya. Pembentukan SAI 20 akan menjadi salah satu warisan dari presidensi G20 Indonesia. Oleh karena itu, terdapat 3 hal yang saya harapkan dalam KTT SAI 20 ini. Pertama, SAI 20 agar menyampaikan perspektif audit yang independen dalam rangka membantu pemerintah merumuskan kebijakan pemulihan ekonomi secara berkelanjutan, pencapaian target SDGs, dan kesiapan menghadapi krisis di masa depan. Yang kedua, SAI merumuskan peran dalam mendukung masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam mengatasi aneka tantangan global, khususnya terkait isu utama presidensi G20 Indonesia, yaitu penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan pembangunan ekonomi hijau, termasuk transisi energi yang adil dan terjangkau. Yang ketiga, pengalaman krisis di masa lampau telah mencatat peran krusial para auditor bagi pemimpin negara dalam mengambil keputusan di masa-masa sulit akibat krisis. Jadikan KTT SAI 20 sebagai jembatan penghubung pemikiran para auditor mancanegara yang tentunya memiliki mandat dan pengalaman berbeda dalam merespon krisis sehingga dapat memberikan kekayaan perspektif dan gagasan. Saya berharap komunike yang akan dihasilkan dari KTT ini mencakup ketiga hal tersebut, selain kerjasama peningkatan kapasitas SAI. Komunike ini nantinya juga dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyiapan deklarasi pemimpin G20 di Bali
pada November 2022 yang akan datang. Menutup sambutan ini, saya mendoakan kesuksesan KTT SAI 20 sehingga semoga memberi manfaat bagi seluruh anggota G20 dan negara-negara di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.